Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrul R dari mahasiswa Teknik Kimia Kampus Indralaya kelas B. Ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus perancangan pabrik kimia. Mungkin karena waktunya cuma 5 menit untuk paparan, saya berikan secara garis besar saja. Untuk produknya itu asam sulfat, kemudian patentnya ini tahun 2020. Untuk prosesnya itu sulfur containing feedstock itu diintroduce ke dalam combustion chamber, ini mengandung H2S, kemudian diteruskan ke HE, dikonversi jadi SO2, kemudian di konverter yang pertama ini menggunakan katalis layer, itu kita konversikan jadi SO3, kemudian diteruskan ke kondenser ini, dan dari kondenser ini itu disuplai cooling air dari blower nomor 92 ini, kemudian sisanya udara eksisnya itu kita untuk supply ke di combustion chamber yang tadi, kemudian sisanya kita buang, kemudian prosesnya kita ulang lagi, tidak terkonversi tadi ini ke aliran recycle-nya, combustion chamber, HE, terus ke converter ini, kemudian ke kondenser, keluarnya di sini H2SO4-nya, sama di sini juga H2SO4 dari konverter ini, kemudian ke stack. Lanjut, ini untuk diagram prosesnya H2S ke combustion SO2, terus ini katalik reaktor tadi dikonversi jadi SO3, kemudian ke kondenser, kemudian produknya H2SO4, kemudian diulang lagi katalik reaktor with interbed cooler, simpler dan reaktor 1. Reaktor 1 itu yang tadi emang interbed katalisnya itu banyak ya, ada 2, kemudian yang ini tadi cuma 1, jadi emang simpler daripada reaktor yang pertama, reaktor yang kedua ini, karena emang yang diolahkan lebih sedikit. Dan ke kondenser, kemudian produknya ada 4, kemudian sisanya ke stack jadi flue gas. Ini kemudian asam sulfat atau minyak vitriol, datanya ini komoditi bahan penunjangnya H2S, H2O, O2, N2, kemudian katalisnya V2O5 vanadium. Dan rujukan itu ada 4 kemarin rujukan tambahannya, sama-sama H2S, feednya bedanya cuma di prosesnya aja. Secara garis besar ya H2S diubah jadi SO2, kemudian SO3, kemudian dihidrasi dengan air membentuk H2SO4. Sama proses lain juga sama kayak gitu. Jadi SO2, SO3, kemudian jadi H2SO4. Yang beda di yang keempat ini ada close process itu, jadi desulfurisasi. Jadi energi yang dipakai itu nggak lebih banyak gitu daripada data-data yang rujukan 1, 2, 3. Ini untuk neraca proses. Nah, penentuan kapasitasnya itu kapasitas pabrik yang menggunakan produk asam sulfat, data kapasitas pabrik asam sulfat di berbagai dunia. Kemudian untuk ekspor impornya ini data proyeksinya saya menggunakan metode regresi. Jadi kita proyeksikan yang warna orange itu. Jadi kita input semua data ini di Excel, kemudian kita add trend line, kemudian dari rumusan trend line tadi itu kita plotkan, kita proyeksikan, dan diperoleh untuk ekspornya itu 68.000 ton, untuk impornya 73 juta gitu ya. Ini datanya emang agak aneh ya 2019-2020 ini, cuma kita udah cross check kemarin dan datanya emang kayak gitu dari BPS sama dari sumber lain, ini juga dari BPS. Kemudian ini ada tambahan, ini nggak ada di tugas, jadi saya cari produksi asam sulfat yang dalam negeri itu paling dikit 65.000 metrik ton per tahun, kemudian paling banyak itu dari PT WDB Nikel ini sampai 2,3 juta. Kemudian penentuan kapasitasnya itu saya menggunakan rumus demand dikurang supply, ekspor plus konsumsi dikurang impor plus produksi, hasilnya 2 juta. Kemudian kapasitas ideal yang masih menguntungkan itu mengikuti kapasitas terkecil pabrik, itu 65.000 ton per tahun yang tadi ya. Itu jadi di usaha untuk kapasitas pabrik saya nggak ambil lebih kecil dari itu, karena dengan 65.000 ton per tahun itu aja udah untung gitu logikanya. Terus saya ambil 1% daripada permintaan ini, jadi sekitar 200.000 ton per tahun dengan harapan pabriknya tidak merugi. Kemudian pemerintah lebih memprioritaskan pabrik dalam negeri, kemudian merangsang berdirinya industri-industri serupa baik yang menggunakan ataupun yang memproduksi asam sulfat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.